Makanya kalau kita tahu kunci dalam beramal itu enak sekali. Niatkan kebaikan dan Anda melakukan, Allah janji 10 kali lipat. Nih ternyata Anda dinilai oleh Allah serius dan luar biasa, dikasih 700. Tetapi Allah yang lebih mencengangkan lagi, apa dikatakan? Ila ad'afin katsira, sampai tak terhingga. Tak terhingga itu maknanya apa? Unlimited, terserah Allah. Allah mau mengasih Anda donasi 2,5 juta tadi setara dengan 1 triliun, boleh. 1.000 triliun, boleh, terserah Allah. Kata Allah sudah mengatakan, udah deh pokoknya banyak. Kalau manusia itu beranggapan sesuatu yang banyak itu 1 triliun, maka di luar ekspektasi kita sangat-sangat banyak. Bahkan kita tidak menyangka, ya Allah, di dunia dulu sodako saya cuma beli kerudung 2,5 juta, tetapi pahalanya memenuhi surga karena amalan-amalan kita, bukan amalan-amalan kita, tapi satu amalan kita tersebut. Maka ini luar biasa. Yang pertama tadi apa? Kalau Anda niat baik, kemudian Anda udzur syar'i tidak melakukan, Anda dihitung pahalanya sempurna. Kemudian Anda niat baik, kemudian Anda melakukan, Allah mengatakan akan diganjar minimal 10 kali lipat. Kemudian yang kedua 700 kali lipat. Yang ketiga unlimited, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya unlimited, kalau kita berkata banyak itu ukuran berapa, maka di luar ekspektasi kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Udah surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo dong kita niat baik dan kita lakukan. Kemudian apa? Wa in hamma. Kemudian yang kedua adalah wa in hamma. Ini kata-kata ham tadi level keempat dikatakan bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Apabila seseorang niat saja, baik di pikiran mau di hati, untuk melakukan sesuatu keburukan, falam ya'malha, tapi dia nggak jadi melakukan, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Apabila dia sudah niat jelek, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dihitung 1 pahala. Wah, ini niat jelek saja, kita cancel kejelekan tersebut, itu dihitung pahala. Tetapi ada 3 bagaimana kita melakukan sesuatu itu, meninggalkan sesuatu itu ada 3 level. Yang pertama, apabila kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala. Kita ambil contoh, kita mau maling nih, malam-malam sudah ditunggu itu. Ini orangnya udah keluar kota ini, kita mau maling. Ternyata jam 3 itu kan ada sebagian di antara kita itu ada yang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Terenyuh hati kita, ya Allah, kenapa yang lain pada istirahat, yang lain pada qiyamul lail, kenapa sih saya kok maling sendiri? Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Dengar suara adzan, dia bertobat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Meninggalkan keburukan saja, dia mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia meninggalkan keburukan karena malu kepada manusia, bukan malu ya, kalau masa maling malu sama Allah gitu, takut sama manusia barangkali begitu ya, lebih tepatnya takut begitu ya. Dia maling, ada orang nih, nanti ketangkep ini gimana, digebukin dong. Dia takut, ya udahlah nggak jadi maling, maka dia tetap mendapatkan dosa. Nah itu loh. Maka kalau kita takut, hanya takut kepada Allah. Jangan sampai kita takut kepada manusia, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia tidak takut karena Allah, tidak takut karena manusia, tidak takutnya karena sesuatu, maka tidak ada hisab di sini, tidak ada pahala, juga tidak dapat dosa. Oleh karena itu, apabila kita tergelincir, ayo kita berhenti takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih dihitung pahala. Luar biasa sekali. Kemudian apa selanjutnya? Wa in hamma. Kemudian ini dikatakan hamma lagi, yang ke selanjutnya biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahida. Apabila seseorang sudah berpikir, aku ini mau melakukan kejelekan. Apa contoh kejelekan tadi? Yaitu dari mabok begitu. Ya sudah, aku mau mabok nih hari ini jam segini. Ternyata dilakukan. Dia melakukan itu, melakukan mabok tadi. Maka apa? Dikatakan di sini, maka Allah menulis suatu keburukan. Apa? Dikatakan sayyi'atun wahidatun. Allah begitu adilnya, begitu
fadlunya, Allah mengeluarkan fadlnya, keutamanya apa? Kalau Anda melakukan kebaikan tadi, dihitung niat, kemudian gagal, dihitung pahala yang sempurna seperti orang melakukan. Anda niat, kemudian melakukan, dan Anda melakukannya, dikasih pahala 10 atau 700 sampai tak terhingga. Apabila Anda niat keburukan, kemudian Anda tidak jadi melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung pahala 1. Anda luar biasa. Tetapi kalau Anda melakukan niat keburukan, kemudian Anda melakukannya, ini antum lihat, Allah hanya memberi punishment kepada antum 1 hal, yaitu 1 keburukan. Ini merupakan agungnya Allah, fadilahnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa sekali. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini apa sih hikmah daripada hadis ini? Ayo, jangan kesel, jangan capek menjadi wong apik. Ojo kesel dadi wong apik. Kita tetap menjadi orang baik. Kita menjadi orang baik terus. Kenapa? Terus kita akan melakukan suatu kebaikan. Fa insyaallah nanti kalau kita tidak jadi pun dihitung pahala. Jangan sampai kita senantiasa berpikir keburukan tapi kita melakukan, naudzubillah. Oleh karena itu hadis ini mengajarkan kita senantiasa jangan capek menjadi orang baik. Bahkan dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Orang yang senantiasa berbuat baik itu secara otomatis apa? Menghapus dosa-dosa kita. Kita punya dosa nih. Tanpa beristighfar, kita sudah dihapus dosa-dosa kita. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan, kalau ada orang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat melapor, "Ya Allah, hambamu yang satu ini melakukan." Tunggu dulu hatta 6 saat, sampai 6 jam. Ada yang kita akan mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 6 ketukan. 6 jam kita ambil. 6 jam ini malaikat menunggu. Menunggu apa? Menunggu orang yang berbuat dosa tadi apa? Agar supaya kembali kepada Allah. Untuk apa? Bertaubat. Contoh, ada orang naksir cewek, udah niat apa segala macam, kemudian apa, dia melakukan pacaran, kemudian dia bertaubat sebelum 6 jam, maka Allah tidak jadi kita ditulis sebuah keburukan, tetapi apa, kita sudah bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan saya pribadi, pesan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi ini, ayo kita niatkan kebaikan selalu. Ayo kita lakukan kebaikan. Jangan sampai kita selalu meniatkan keburukan. Niat aja jangan, apalagi kita melakukan. Maka apabila kita tergelincirlah melakukan itu, sebelum 6 jam Anda harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita senantiasa harus senantiasa bertaubat kepada Allah. Ada 3 keadaan, apabila kita dalam 3 keadaan ini, maka Allah nggak mau mengampuni dosa kita. Pada dasarnya Allah itu senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya dosa kita itu sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuni. Seandainya dosa kita itu sebanyak pasir di lautan, pasti Allah di pantai, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dosa kita itu sebanyak dedaunan di bumi ini, Allah akan mengampuni kecuali 3 hal. Yang pertama, apa dikatakan? Yang pertama, kalau ada orang bertaubat, yang pertama tidak akan diampuni apa? Wusullu ruh ila gharghara. Apabila ruhnya sudah nyampe di tenggorokan. Kita sudah nazak ini, sudah kita bilang astaghfirullahaladzim, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diampuni. Ya sudah, sebelum roh kita di sini, ayo kita lazimkan mulut kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan yang pertama. Yang kedua, apa? Yaitu apabila matahari terbit sudah dari barat. Maka ini Allah tidak akan mengampuni. Maknanya sudah mau kiamat nih. Sudah ada jelas tanda kiamatnya ada. Kalau kita beristighfar kepada astaghfirullahaladzim, Allahumma inni atubu ilaik, kata malaikat, wis telat bro, nggak usah, sudah, kalian sudah di neraka aja. Begitu. Kita jangan sampai menunda-nunda taubat. Untuk tahu yang ketiga keadaannya apa? Allah tidak mau mengampuni apa? Kullu ummati mu'afi illal mujahirun. Setiap umatnya Nabi Muhammad akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirun, kecuali orang yang apa? Bangga, pamer atas dosanya. Kita ambil contohnya. Ada orang pamer sama dosanya.
Saya ini gimana? Kuat ini, mabok ini. Ini 1 krat ini semalam saya sendiri saya minum, saya nggak mabok. Ini melakukan dosa dia bangga. Dia nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya aslinya ya, cewek-cewek seluruh sini satu kampung ini, semua sudah saya pacarin. Siapa yang nggak yang nggak klepek-klepek sama senyuman saya? Saya ini cowok yang paling ganteng di kampung ini. Macarin anak orang, nggak dinikahin bangga, itu dosa. Maka itu sebagian dari maksiat. Kalau dia sudah begitu bangga atas dosanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu yang pertama, jangan sampai ruh kita nyampe sini kita belum tobat. Ayo sekarang, ayo yang merasa saja deh, yang merasa berdosa, bertobat kepada Allah. Jangan sampai ruh kita nyampe sini. Jangan sampai matahari terbit dari barat. Jangan sampai kita bangga atas dosa. Sebab manusia itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Karena begini pada dasarnya, manusia itu seandainya dosa kita ini diwujudkan dalam sebuah zat yang nampak, maka jarang Pak yang ingin berteman sama kita, jarang. Di sana, kamu kenapa dosa ente kok bisa 5 kontainer? Iya ini. Dari tadi teman-teman ini wajar semua itu. Lagian saya lewat begini saya nggak disapa, dilihat, tak ajar semua. 5 kontainer dosanya. Yang kedua, itu kok bisa 10 kontainer? Iya. Gimana kok bisa 5 kontainer? Iya, istri ani tadi mau jalan kok dilarang-larang. Cowok nih bos, masa cowok-cowok dilarang? Tak ajar istriku. Ini mau keluar nggak boleh sama istrinya digampar-gamparin. Ini 10 kontainer. Ini ada orang lagi datang. Kenapa itu kok bisa sampai 25 kontainer begitu? Iya, tadi aku disuruh ibuku, mau nongkrong disuruh ibuku, ku bentak ibuku. Udah, dosanya paling gede ini. Oleh karena itu manusia itu kalau kita ditunjukkan dosa kita menjadi zat yang dohir, nggak ada yang mau berteman kita. Manusia itu hobi membuat salah. Bahkan dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini sudah kita memproduksi dosa yang baru. Oleh karena itu, ayo kita jangan sampai menunda istighfar. Ayo kita senantiasa beristighfar agar supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari sini saya ulas kembali, kita senantiasa ayo niatkan kebaikan walaupun kita tidak jadi melakukan, mendapatkan pahala. Niatkan kebaikan, kalau Anda melakukannya mendapatkan pahala 10 minimal 10 kali lipat atau 700 atau unlimited. Kemudian apabila kita niatkan keburukan, kita meninggalkan karena Allah, kita masih dihitung pahala. Tapi Anda melakukan niat keburukan dan Anda melakukannya, Masya Allah, dihitung 1 oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan. Apabila kita sudah tergelincir, kita punya dosa, maka segeralah bertobat sebelum datanglah 3 keadaan tersebut. Itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.